Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muntarida, selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Sumber Daya Perikanan. Saya akan mempresentasikan tugas final dengan judul Identifikasi Senyawa Bioaktif pada Lamun. Lamun merupakan tumbuhan air berbunga yang biasanya hidup di perairan dangkal hingga kedalaman 90 meter. Di Indonesia sendiri itu ditemukan sekitar 15 spesies lamun dari total 60 spesies lamun yang ada di dunia. Berdasarkan studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa spesies lamun yang ada di Indonesia, ternyata terdapat kandungan senyawa bioaktif seperti flavonoid, steroid, tanin, dan juga saponin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengambilan sampel, kemudian persiapan sampel, ekstraksi, dan juga analisis data. Ya. Metode pengambilan sampel lamun sering menggunakan atau umumnya sering digunakan metode transek kuadrat. Jadi pada masing-masing stasiun nanti kita akan meletakkan garis transek satu atau dua garis transek ya. Kemudian pada masing-masing garis transek ini akan kita letakkan plot kuadrat yang berukuran 5 kali 5 meter dengan jarak antar transek itu sekitar 15 meter. Ini tergantung dengan lokasi penelitian yang teman-teman lakukan. Selanjutnya, sampel lamun yang kita peroleh di lapangan, kita masukkan ke dalam plastik yang sudah kita beri label. Selanjutnya, kita lakukan proses persiapan sampel. Pada tahap ini ada 3 persiapan yang harus dilakukan, yaitu pembersihan, pengeringan, dan penggilingan. Proses pembersihan itu sampel lamun yang kita peroleh, kita cuci supaya bersih dari kotoran dan garam yang masih menempel. Selanjutnya kita identifikasi berdasarkan karakterisasi morfologinya menggunakan buku identifikasi. Selanjutnya kita lakukan tahap pengeringan. Di sini kita bisa menggunakan oven dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian sampel lamun yang sudah kering, kita lakukan penggilingan menggunakan blender. Kemudian kita ayak sehingga kita peroleh hasil berupa simplasia kering. Selanjutnya kita lakukan tahap ekstraksi sampel. Maserasi ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan pada ekstraksi sampel. Maserasi ini sendiri berfungsi untuk menarik zat aktif yang terdapat pada sampel lamun dengan bantuan dari pelarut. Jadi maserasi ini prosesnya itu 24 jam ya, berlangsung selama 24 jam. Kita lakukan selama 24 jam, kemudian hasilnya itu kita saring sehingga kita peroleh filtrasinya. Selanjutnya kita lakukan tahap evaporasi. Jadi di sini filtrat dari hasil maserasi tadi kita pisahkan kembali dengan pelarut menggunakan rotary evaporator. Jadi pada proses evaporasi ini sendiri ekstrak sampel lamun yang kita peroleh itu terkadang masih ada kandungan pengotornya. Jadi di sini kita untuk memperoleh ekstrak yang murni bisa menggunakan kromatografi cair. Selanjutnya kita lakukan analisis data. Jadi analisis data ini bisa menggunakan beberapa metode analisis seperti menggunakan FTIR, kemudian juga bisa menggunakan UV-Vis dan juga GCMS. GCMS ini sendiri, di sini saya akan membahas tentang GCMS, di mana GCMS ini kita dapat melihat struktur dan komponen-komponen senyawa bioaktif yang terkandung di dalam sampel lamun yang kita uji. Kemudian gas kromatografi atau
mass spektrometri ini yang sering disebut dengan GCMS ini memiliki dua komponen utama. GC. GC ini sendiri dia berfungsi untuk memisahkan komponen senyawa yang terdapat di dalam sampel lamun. Kemudian MS ini sendiri berfungsi untuk mengidentifikasi komponen-komponen senyawa apa saja yang terkandung di dalam sampel yang kita uji. Kemudian hasilnya itu dapat kita lihat di visi berupa kromatogram. Jadi di sini kita dapat mengetahui bagaimana sih bentuk struktur dari kandungan bioaktif yang terdapat di dalam sampel lamun yang kita uji. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.